Episode 25, Menyerah dengan Rasa. Erem sangat panik saat melihat Della berada di luar kamarnya yang terbuka karena Angga yang keluar tanpa menutupnya kembali. Tadi Kak Angga ngapain ke kamar kamu? Kalian lagi kangen-kangenan? Ya, selidik Della sambil memicingkan matanya. Erem menjadi salah tingkah dan merasa malu karena kepergok. Bahkan pipinya sudah memerah menjalar ke telinganya. Sungguh dia benar-benar merasa malu. Hayo, tadi pada ngapain? Lanjut Della berjalan mendekati Erem yang didekati semakin salah tingkah. Apaan sih? Lah, gue sama Kak Angga emang lagi kangen-kangenan. Puas lo? Della semakin terkikik melihat Erem yang kembali masuk ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar. Huhu, kalian ngaku aja kalau ada apa-apa. Pakai sembunyi-sembunyi segala, seru Della. Erem tersenyum saat mendengar ucapan Della tanpa mau membuka pintu kamarnya. Bayang-bayang Angga yang menciumnya kini memenuhi otaknya. Erem benar-benar tidak tahu kenapa Alvan melakukan hal itu. Erem tahu bahwa semua itu tidaklah benar. Namun dia juga tidak bisa menolak ciuman itu dan Erem akui kalau dia juga menikmatinya. Aas, Kak Angga, gue harus gimana dang? Kalau gue benar-benar jatuh hati sama lo gimana? Kak, gerutu gadis itu sambil membenamkan wajahnya di atas bantal. Merasa malu sekaligus senang dengan apa yang baru saja terjadi pada dirinya dan Angga. Sedangkan di sisi lain, Angga sendiri merutuki kebodohannya karena secara sadar telah mencium bibir Erem, sang adik sepupu yang sangat ia rindukan. Perasaannya membuncah ketika bertemu kembali dengan gadis itu, padahal selama ini dia telah berusaha melupakan dengan belajar jauh di London, Inggris. Tapi nyatanya Angga semakin tidak bisa mengendalikan perasaannya setelah menjauh. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan kalau bertemu kembali dengan Erem? Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu kamarnya. Angga yang sedang melamun pun merasa sedikit terkejut. Tapi akhirnya pria itu berdiri dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Della, lirih Angga yang tidak terkejut dengan kedatangannya. Apakah mungkin Della sudah melihat semuanya saat ia dan Erem berciuman tadi? Ada apa? Lah, tanya Angga. Kakak tadi habis ngapai sama Erem? Sampai Della, gadis itu langsung diam. Angga mendesah perlahan. Dia tahu bahwa dia salah tapi memang tidak seharusnya Angga bersikap seperti itu pada adiknya sendiri. Cekah, benar-benar rumit. Della mendekati Angga dan menggoyangkan lengan sang kakak. Kak, Lala gak marah ataupun gimana? Cuma Lala mau ingetin kakak kalau perasaan kakak ke Erem itu salah. Misal Erem bukan saudara sepupu, sudah kupastikan aku adalah orang nomor satu yang merestui hubungan kakak dengan Erem. Angga hanya diam saja. Dia paham dan sangat mengerti bahwa memang sudah seharusnya dia membuang perasaan itu. Perasaan yang tidak pantas untuk saudaranya sendiri. Perasaan yang seharusnya sudah dia hilangkan sejak lama. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Batin cowok tersebut. Pagi itu kediaman keluarga Angga sedang berkumpul bersama setelah sarapan. Maklum ini adalah weekend dan weekend adalah acara untuk kumpul keluarga. Apakah kamu betah di London? Nak, tanya Dedi Rian pada putra satu-satunya yang baru saja pulang itu. Tentu saja. Dad, betah gak betah ya harus betah. Mau gimana lagi? Itu juga udah menjadi keputusanku. Mungkin setelah ini aku ingin lebih fokus sama kuliah dan kantor milik Grandpa. Jadi sebaiknya aku tidak perlu sering pulang mengunjunginya kalian. Ucap Angga membuat Erem tersedak teh hangat yang baru saja ia minum. Angga, Dedi Rian dan Della langsung panik dan menusuk punggung Erem. Angga sendiri mengambil gelas yang masih dia pegang. Aku gak apa-apa. Ucap Erem merasa sedikit kikuk saat Angga malah memberikan perhatiannya. Angga paham dengan situasi dan akhirnya dia langsung menjauh dari Erem. Benar kata Della. Seharusnya dia tidak memiliki perasaan yang lebih terhadap Erem. Apalagi mereka masih ada ikatan darah. Maaf, Rum. Perasaan ini memang salah. Aku janji akan melupakanmu untuk selamanya. Angga memutuskan untuk kembali ke London lebih cepat. Dia beralasan jika ada sesuatu yang harus dikerjakan di kampus. Lagi-lagi, Erem benar-benar merasa sangat sedih. Merasa jika Angga memang akhirnya berniat untuk menghindarinya. Namun, Erem bisa apa? Dia juga harus bisa menghilangkan rasa yang sudah bercokol di hatinya sejak kecil. Erem, kamu gak ikut mengantar kepergian Kak Angga ke bandara? Tanya Della ketika melihat saudara semua punya itu masih berdiam di kamar. Erem menggeleng kemudian dia mengambil beberapa buku di atas meja belajarnya. Tadi udah, pamitan kok. Gue lagi banyak tugas.
Lo tahu sendiri kan gue nggak bisa soal fisika di ujian kemarin dan gue mau belajar biar besok lulusan gue bisa jadi juara ngalahin Elo. Lah, jawab Erem dengan senyuman di bibirnya, berusaha terlihat baik-baik saja meskipun hatinya merasa begitu sakit. Erem tahu jika semua ini memang keputusan yang benar. Sebaiknya dia memang tidak perlu bertemu dengan Angga. Mungkin dia bisa mencari cowok lain yang mengisi hatinya. Oke deh, kalau gitu gue sama Mam dan Dad pergi ke bandara dulu buat anterin Kak Angga. Lo baik-baik aja ya di rumah, ucap Della mengusap bahu saudara sepupunya itu. Sebenarnya Della tahu apa yang dirasakan oleh Erem, tetapi dia juga tidak mau ikut campur lebih dalam. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan Erem sendirian di kamar. Kedatangan Angga yang hanya 5 hari itu tidak pernah dibayangkan oleh Erem, bahkan ciuman mereka juga masih dia ingat dengan jelas. Ciuman pertamanya yang diambil oleh kakak sepupu sendiri. Seorang pria yang amat sangat dia cintai. Mungkin jika orang itu bukan Angga, Erem pasti sudah mendorong dan menampar pria tersebut. Sedangkan Angga sendiri hanya termenung di dalam mobil. Sama sekali tidak ada raut kebahagiaan di wajahnya. Yang ada hanya wajah datar dan rasa kecewa. Kecewa dengan takdir karena hidupnya seperti ini. Kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa menahan rasa terhadap Erem. Kecewa saat Erem tidak ikut mengantarkannya ke bandara. Padahal dia sangat ingin melihat wajah gadis tersebut untuk terakhir kali sebelum kembali ke London. Namun, mengingat kembali dengan ucapan Della, perasaan mereka memang sebuah kesalahan. Jika mereka saling mencintai, Angga tidak tahu bagaimana perasaan Erem terhadapnya. Tetapi ketika mengingat bagaimana Erem tidak mendorongnya saat Angga mencium bibirnya, cowok itu bisa merasakan juga Erem memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Apakah aku benar-benar harus membuka hatiku untuk wanita lain dan menerima perasaan wanita lain itu agar aku bisa melupakan Erem secepatnya?